Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bersama lagi kembali dengan saya dan kru tim Azkia selaku pemandu ziarah Anda pada season kali ini yang akan mengupas sedikit tentang biografi para aulia-aulia di masa sekarang dan yang akan mendatang. Wahai pemirsa, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan hari ini kita nanti akan mengunjungi salah satu makam tokoh Wali Songo terkemuka yang terletak di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Beliau adalah terkenal dengan sebutan Sunan Derajat. Wahai pemirsa, Sunan Derajat sendiri dilahirkan pada tahun 1470 Masehi. Beliau bernama asli Raden Qasim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, dan beliau juga merupakan adik dari Sunan Bonang. Beliau berdakwah kurang lebih selama 36 tahun. Beliau pertama dakwah karena diperintahkan oleh ayahandanya. Tatkala itu beliau diperintahkan untuk berdakwah, berkunjung dari Desa Ampel sampai Gresik dan sampai Lamongan. Dan beliau pada waktu itu menggunakan perahu. Tatkala beliau mengendarai perahu, di tengah-tengah lautan beliau terhembang ombak yang begitu besar. Banyak badai yang begitu besar sampai perahu yang beliau kendarai rusak dan bocor tergenang air yang begitu banyak. Akhirnya beliau pada waktu itu tidak ada yang menolong. Naas pun akhirnya musibah berdatangan. Namun pada waktu itu tiba-tiba ada seekor ikan talang yang datang membantu beliau. Seekor ikan talang tadi mengatakan seperti ini, "Wahai Tuan, kemanakah engkau akan berlabuh? Bolehkah aku membantumu?" Tatkala itu akhirnya beliau Raden Qasim berkenan untuk dibantu oleh ikan talang ini. Dan akhirnya lewat bantuan ikan talang inilah beliau bisa terselamatkan dari ombak yang begitu besar dan sampai ke daratan. Akhirnya singkat cerita, ketika di daratan beliau berterima kasih kepada ikan talang ini. Beliau sampai pernah berjanji bahwa, "Wahai ikan talang, seumur-umur hidupku dan semua keturunan-keturunanku tidak akan memakan dagingmu. Bila memang nanti ada seorang dari anak keturunanku kok memakan dagingmu, niscaya mereka akan mendapatkan penyakit yang tidak bisa tersembuhkan." Oleh karena itu, semua keturunan dari Sunan Derajat sampai sekarang tidak pernah memakan ikan talang tersebut. Wahai pemirsa, beliau berdakwah kurang lebih 36 tahun ini bukan seperti halnya benak para teman-teman. Mungkin teman-teman akan menyaksikan sesosok tokoh wali setiap harinya pasti berzikir, setiap harinya pasti beribadah. Namun tidaklah demikian. Seorang tokoh wali, terutama Wali Songo, apalagi Sunan Derajat, beliau adalah seorang yang bersosialis. Beliau selalu menjunjung tinggi masyarakat yang bisa membangun peradaban. Beliau bahkan lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Ketika kok masyarakat sudah bersejahtera, beliau nanti akan memberikan pancaran-pancaran Islami kepada mereka. Bahkan beliau pada waktu itu bergotong-gotong untuk membangun rumah dan membangun masjid di Desa Derajat supaya bisa menjadi pondasi dakwah berikutnya. Dalam metode dakwah, beliau lebih terkenal dengan tradisional. Beliau dalam berdakwah konsepnya pun beraneka ragam, tidak monoton, meliputi dari tembang pangkur, bahkan beliau juga pernah membuat gamelan. Sebagai wali yang penyebar agama Islam yang begitu sukses, beliau juga begitu luar biasa kesuksesannya. Akhirnya beliau diberi penghargaan oleh Sultan Fatah dengan sebutan Sunan Mayang Madu. Wahai pemirsa, untuk masalah dakwah, beliau memiliki cara berdakwah yang lebih luar biasa. Ada 4 tujuan dakwah yang terkemuka oleh beliau sampai sekarang terkenal. Yang pertama adalah wenehono teken marang wong kang wuto, yang artinya adalah berikanlah petunjuk bagi orang-orang yang tidak tahu. Dan yang kedua, wenehono pangan marang wong kang keluwen, yakni artinya sejahterakanlah kehidupan masyarakat miskin. Yang nomor ketiga dari tujuan beliau adalah wenehono payung marang wong kang kaudanan, yakni berikanlah pertolongan pada orang yang meminta bantuan dan orang-orang yang terkena musibah. Dan yang terakhir dari tujuan beliau adalah wenehono busono marang wong kang kabudan, yakni dari arti ini adalah berikanlah budi pekerti, ajarkanlah budi pekerti
pada orang-orang yang tidak mengerti dan orang-orang yang tidak peradaban. Dari ajaran inilah kita bisa mengaca begitu besar sosok sosialis yang luar biasa oleh beliau. Beliau ingin membangun peradaban lewat desa kecil Derajat ini sampai menjadi peradaban yang luar biasa. Wahai pemirsa, beliau juga terkenal dengan kesaktiannya. Terbukti beliau pernah membuat sumur hanya dengan mencabut beberapa ubi-ubi di tanah itu. Pernah ketika dalam perjalanan beliau menyuruh pada para pengikutnya untuk mencabut para rerumputan. Hanya mencabut 9 rerumputan saja, akhirnya dengan doanya rerumputan itu mencairkan sebuah air yang bening sampai sekarang menjadi sumur yang abadi. Dan sumur itu diberi nama Sumur Lengsanga di kawasan Sumenggah. Wahai pemirsa, itulah sekilas kisah dari beberapa dakwah-dakwah beliau. Untuk masalah keluarganya, beliau Raden Qasim pernah menikahi 3 perempuan. Yang pertama adalah Dewi Sofia. Dewi Sofia adalah putri dari salah satu Sunan Gunung Jati. Yang kedua adalah Dewi Komuning. Dewi Komuning ini adalah putri dari Mbah Wayang Madu. Dan yang ketiga, beliau menikahi perempuan yang bernama Retno Ayu. Retno Ayu inilah putri dari Adipati Kediri. Wahai pemirsa, itulah beberapa skripsi dan rangkaian biografi singkat dari Sunan Derajat yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita tadi bisa menambahkan cinta kita kepada beliau. Semoga tatkala berziarah kita semakin khusyuk, terutama kita bisa mendapatkan barokah dari kewalian beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman, jaga kesehatan karena perjalanan masih panjang. Tetap atuhi semua aturan dari tim ziarah kalian, sebab itulah panduan untuk semoga sukses dalam ziarah kali ini. Akhirul kalam, saya bernama Habibur Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24.